Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini di awal tahun ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membaca sedikit berhubungan dengan isu yang lagi berkembang sekarang. Baca sedikit tentang buku buku judulnya Berobat dengan yang Halal Ini buku yang saya tulis sendiri, buku yang ke-8 tentang berobat dengan cara yang halal. Buku ini dicetak pada tahun 2013, jadi sudah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu sebelum kejadian hari ini. Jadi ini sifatnya ilmiah, bukan sebuah kepentingan atau ada kepentingan. Saya baca bab 7, bab 7 ada tulisannya hukum berobat dengan air kencing onta. Hukum berobat dengan air kencing onta. Jadi tulisan ini sudah ada 4 tahun yang lalu sebelum ada kegaduhan sekarang ini. Ada berapa lembar di sini? Ada sekitar lebih dari 5 lembar lah. Pembahasannya panjang. Cuma ingin saya ringkes saja Saya bacakan dulu bab ke-7 dari buku Berobat dengan yang Halal, dicetak tahun 2013. Saya bacakan hukum berobat dengan air kencing. Air kencing apa? Air kencing onta. Air kencingnya dibagi dua, air kencing onta dan air kencing manusia. Pada bab yang ke-8 saya sebut hukum berobat dengan air kencing manusia, atau bahkan di sini ada di bab lain hukum berobat dengan air kencing manusia pada bab sebelumnya, bab 6, hukum berobat dengan air kencing manusia. Jadi di sini harus dibedakan antara air kencing manusia dengan air kencing onta. Perbedaannya apa? Bahwa air kencing manusia jelas najis, sedang air kencing onta belum tentu najis. Kok bisa? Bisa karena ternyata para ulama berbeda pendapat. Maka yang mengatakan air kencing onta najis itu pasti najis itu berarti dia belum banyak baca buku-buku fikih. Ternyata terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama madhab. 4 madhab itu berbeda pendapat di dalam menghukumi kenajisan air kencing onta. Saya bacakan pendapat pertama menyatakan bahwa air kencing onta tidak najis. Ini pendapat pertama, air kencing onta tidak najis. Pendapat siapa ini? Ini pendapat ulama Malikiyah, pengikut Imam Malik, dan ulama Hanabilah, pengikut madhab Imam Ahmad. Ditambah sebagian dari ulama Syafi'iyah yang bermadhab Syafi'i, hendaknya melihat buku-buku Syafi'iyah. Ternyata sebagian ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundir, Ibnu Hibban, dan Abu Sa'id Al-Isfirani itu mengatakan bahwa Royani, di sini disebut juga Royani, juga mengatakan bahwa air kencing unta itu suci. Walaupun di dalam madhab Syafi'i sendiri disebutkan di sini pendapat kedua mengatakan bahwa air kencing unta itu najis. Ini pendapat Hanafiyah, pengikut madhab Imam Hanafi, dan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Tapi tidak semuanya, mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan najis. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah yang senior, yang terkenal, mengatakan air kencing unta itu suci, seperti tadi saya sebutkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundir, Ibnu Hibban, Royani, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan masuk pada dalil. Jadi perlu diketahui ulama itu kalau berbeda pendapat pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Kan saya bacakan dalil-dalil ulama, terutama ulama Malikiyah dan Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah
yang menyatakan air kencing unta itu suci. Dalil pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam Bukhari dan Muslim. Di dalam Bukhari dan Muslim, ya. Hadis ini bercerita, ya saya singkat saja karena hadisnya panjang, bercerita tentang suku Uklin atau Urainah yang datang ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka sakit, namanya demam Madinah. Orang yang pernah ke Madinah itu biasanya terkena dampak demam Madinah. Termasuk saya dulu waktu belajar pertama kali kota Madinah itu agak demam dikit. Termasuk beberapa sahabat muhajirin seperti Abu Bakar dan lain-lainnya radhiyallahu anhum itu juga sempat sakit ketika hijrah ke Madinah. Ini juga begitu, rombongan suku Aklin dan Urainah ini sempat sakit. Sakitnya mungkin agak parah, ya, tidak diketahui sakitnya apa. Dia mengatakan sakitnya kuning atau yang jelas sakit, dan waktu itu tidak bisa disembuhkan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, karena sayangnya kepada tamunya ini, karena satu rombongan itu sakit, memerintahkan untuk, ya, datang ke kandang unta. Ada sebagian riwayat mengatakan kandang unta ini unta sedekah, artinya unta zakat. Dulu orang punya unta, punya kambing, kemudian dizakatin. Lah, unta zakat ini biasanya berkah karena unta itu tidak dimiliki seseorang, tapi disedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dizakatkan, dibagikan kepada fakir miskin sehingga berkah. Oleh karena itu diperintahkan untuk datangi kandang unta dan diperintahkan untuk meminum air kencing dan susunya, ya. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminum air kencing unta dan susunya. Hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Ini hadis memang pada kasus tertentu. Maka nanti para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan bahwa hadis ini sifatnya umum, berarti perintah ini tidak hanya berlaku pada suku yang sakit, berlaku bagi seluruh umat Islam atau seluruh manusia yang sakit, yang bisa diobati dengan air kencing unta dan susunya. Tetapi sebagian ulama seperti mazhab Syafi'iyah, mayoritas mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa ini khusus, kasus tertentu, tidak bisa dianalogikan dengan orang zaman sekarang. Nah, jadi dua-dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ini umum, jadi boleh dipraktekkan kalau umum itu, karena setiap perintah Rasulullah SAW itu penuh berkah. Maka jangan kemudian dipelesetkan, habis minum air kencing unta, minum air kencing kambing, minum air kencing anjing, minum air kencing manusia. Ya jangan, ini kan ada hadisnya, yang lain tidak ada hadisnya, ya. Maka hadis ini bersifat umum dan perintah Rasulullah SAW kepada orang yang sakit ini. Makanya, ya, orang-orang tamu, ya, tamu dari suku Aklin ini atau Uklin ini kemudian melaksanakan perintah Rasulullah, kemudian minum air kencing unta zakat, unta sedekah, dan dicampur dengan air susunya dan sembuh seketika. Luar biasa, sembuh seketika, ya. Tetapi sayangnya suku yang sakit dan diberi obat oleh Rasulullah SAW ini tidak bersyukur, bukannya terima kasih kepada, ya, penunggu unta ini dan terima kasih kepada Rasulullah, bukan, tapi justru malah dia membunuh pengembala, penjaganya, dan merampok unta zakat ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengejarnya, yang kemudian dihukum, ya, ada yang mengatakan dipotong tangannya, ada yang mengatakan dibiarkan di padang pasir sampai mati karena dia membunuh orang, merampok, membegal, ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Kita tidak bicara masalah pembegalan dan pembunuhan ini, kita ingin bicara fokusnya pada perintah Rasulullah untuk meminum air kencing unta dan susunya dalam keadaan sakit supaya sembuh. Ini dalil pertama. Dalil kedua yang menunjukkan bahwa air kencing unta itu suci dan sejenisnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, yang mengatakan bahwa
maaf, ini dalil pertama, itu dalil itu, yang itu dalil kedua ya, dalil orang-orang yang mengatakan bahwa air kencing itu najis. Tapi kalau yang mengatakan air kencing unta itu suci adalah hadis ini. Dan hadis berikutnya itu hadis Anas bin Malik juga, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam hadis Bukhari memerintahkan para sahabatnya ketika belum ada masjid untuk sholat di kandang kambing. Bayangkan, mungkin kalau orang sekarang sholat di kandang kambing ditertawakan ya. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan ketika nggak ada masjid, ya, mungkin nyari tempat yang teduh, diperintahkan untuk sholat di kandang kambing. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kandang kambing itu boleh untuk sholat jika tidak ada tempat lain, jika darurat, supaya tidak disalahpahami lagi. Ya. Itu menunjukkan bahwa kotoran kambing, menurut madhab ini, sekali lagi, kotoran kambing menurut madhab ini, madhab siapa? Malikiyah dan Hanabilah adalah suci. Dalilnya apa? Diperintahkan sholat di kandang kambing. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh seseorang sholat di tempat yang kotor ya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW untuk izin sholat di kandang kambing, dibolehkan ya. Dari sini disimpulkan bahwa binatang yang dimakan dagingnya kayak unta, kayak kambing, kayak ayam, kayak burung, kotorannya itu tidak najis. Dan kita lihat sendiri di Mekah Madinah, burung ada di mana-mana. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia itu biasa kalau ayam masuk kamar, masuk ya rumah ya, itu biasa. Kenapa? Karena memang sebagian mazhab mengatakan bahwa kotoran binatang yang dimakan dagingnya tidak najis. Ini perbedaan pendapat ya. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Syafi'iyah, mayoritas madhab Syafi'iyah dianut orang Indonesia ya, dan madhab Hanafiyah, bahwa kotoran atau air kencing unta dan sejenisnya ya, seperti ayam, seperti kambing, itu najis. Ini madhab Syafi'i, najis semuanya ya. Kotoran dan air kencing apa saja, manusia, kambing ya, apalagi air binatang yang haram itu jelas najis. Nah, soal perbedaan pendapat, lah bagaimana tanggapan madhab Syafi'i terhadap hadis tadi? Ini hadisnya sahih ini, gimana tanggapannya madhab Syafi'i ini? Ternyata Rasulullah SAW memerintahkan orang ini yang sakit ini suruh berobat dengan minum air kencing unta dan susunya. Bagaimana tanggapan Anda? Mereka mengatakan bahwa ini darurat untuk berobat saja, manakala nggak ada obat lain. Nah, di sini kan ketemu madhab Syafi'i atau Syafi'iyah yang mengatakan air kencing unta itu najis ya, itu juga membolehkan orang berobat dengan yang najis jika itu diperlukan, jika itu darurat. Jadi klop, tidak ada satupun yang melarang kalau memang darurat. Nah, kenapa harus diramaikan ya? Hanya saja memang kadang sudah saya sampaikan tadi, ini khusus orang-orang yang sakit aja. Oleh karena itu orang sehat umpamanya kalau tidak perlu, kalau madhab Syafi'i tidak perlu minum air kencing unta kalau dia sehat, kecuali kalau ingin menyembuhkan dari sebuah penyakit ya. Kemudian ya, akan saya sampaikan di sini ya, tentunya dalil-dalil tentang kenajisan air kencing unta, air kencing manusia, itu tentunya ya, khususnya air kencing manusia terlalu banyak sekali. Hanya saja mereka mengatakan kalau air kencing manusia aja najis, apalagi air kencing yang lain ya. Selesai. Jadi itu perbedaan pendapat para ulama. Ada dua pendapat kesimpulannya. Pendapat pertama mengatakan suci, pendapat kedua mengatakan najis. Tapi keduanya sepakat bahwa kalau air kencing itu diperlukan untuk pengobatan,
maka itu dibolehkan. Sekarang saya ingin menyampaikan, ini masih ada dalam buku ini, akan saya baca pakai kacamata supaya lebih jelas ya, tentang ujian atau uji laboratorium ya. Terbukti secara ilmiah dan uji laboratorium bahwa air kencing unta yang dicampur dengan susu itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Karena memang ada hadisnya riwayat Imam Ahmad, Tobroni dan Tohawi ya. Beliau mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam air kencing unta dan susunya bisa untuk mengobati sakit perut yang rusak ya. Hadis Imam Ahmad, Tobrani dan Tohawi. Secara ilmiah disemukan di sini bahwa ya, air kencing unta dan susu itu bisa menyembuhkan penyakit kanker ya, kanker darah, hepatitis, penyakit gula dan penyakit kulit. Bahkan Dr. Fatin Abdurrahman Khursyid itu sudah meneliti selama 5 tahun ya, meneliti selama 5 tahun tentang mukjizat atau khasiat air kencing unta dan air susunya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Beliau ini adalah presiden di pusat penelitian medis King Fahad, Raja Fahad di Saudi Arabia ya. Jadi setelah 5 tahun diteliti, ditemukan bahwa partikel nano ya, dalam air seni hewan unta dapat melawan sel kanker dengan baik. Tolong dihafal, partikel nano dalam air hewan unta dapat melawan sel kanker dengan baik ya. Beliau juga mengatakan bahwa air seni unta mengandung zat alami yang bisa membasmi sel berbahaya serta menjaga sel-sel sehat pada pasien pengidap kanker. Jadi penyakit kanker yang bisa disembuhkan dengan susu dan air kencing unta, masih menurut Dr. Fatin Abdurrahman ini, adalah kanker paru-paru, kanker darah, kanker perut, kanker usus besar, tumor otak dan kanker payudara ya. Jadi kesimpulan sudah sampai kesimpulan sekarang ini bahwa masalah minum air kencing unta itu sudah lama, itu sudah berabad-abad yang lalu. Kenapa baru diributkan sekarang ya? Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah air kencing unta itu suci atau najis. Yang katakan suci ada dalilnya, yang katakan najis ada dalilnya. Kita tinggal mengambil salah satu pendapat itu. Yang ketiga, bahwa boleh berobat dengan air kencing unta dan susunya jika itu darurat dan jika diperlukan, khususnya apalagi tidak ada obat lain yang bisa menyembuhkan ya. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita umat Islam bahwa ternyata memang ada hadis-hadisnya. Para ulama juga berbeda pendapat, bahkan dokter pun, sebagian dokter sudah meneliti tentang khasiat air kencing unta dan susunya untuk pengobatan terutama penyakit kanker dan beberapa jenis penyakit lainnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.